14080044. Di sini saya akan melanjutkan mereview materi pokok bahasan yang kelima, yaitu bab 2 kajian pustaka. Pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Pentingnya kajian pustaka. Bagi seorang peneliti, sangat penting dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh sehingga acuan-acuan digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak dikaji. Kajian pustaka di samping membekali peneliti dengan landasan yang diinginkan, juga mencerminkan kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian. Jadi, kedudukan kajian pustaka dalam penelitian menempati peranan yang strategis karena dia memproyeksikan kadar keilmiahan suatu penelitian. Manfaat kajian teori. Yang pertama, memberi pola interpretasi data. Yang kedua, menghubungkan suatu studi dengan lainnya. Yang ketiga, menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel dapat arti penting. Yang keempat, memungkinkan makna yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Beberapa kegunaan dan fungsi teori dalam penelitian menurut Cooper et al. 2006 diantaranya: teori mempersempit atau membatasi ruang atau kawasan dari fakta yang akan dipelajari. Yang kedua, teori menyarankan sistem pendekatan penelitian disukai untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya. Yang ketiga, teori menyarankan sistem penelitian yang mungkin untuk mengimpos data sehingga diklasifikasikan dalam jalan yang lebih bermakna. Yang keempat, teori merangkum suatu pengetahuan tentang sebuah objek kajian dan pernyataan yang tidak diinformasikan yang di luar observasi yang segera. Yang kelima, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh yang bisa ditemukan dalam penelitian. Yang ketiga, sumber-sumber kajian teori. Yang pertama ada dari jurnal penelitian. Media tersedia cukup banyak informasi mengenai hasil-hasil penelitian adalah jurnal penelitian. Yang kedua yaitu sumbernya abstrak dan laporan hasil penelitian. Laporan-laporan penelitian terutama di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian pada umumnya disimpan di perpustakaan maupun repositori. Yang ketiga, artikel di internet. Setiap berbagai informasi terutama hasil-hasil penelitian di media elektronik terutama internet sangat mendukung kelengkapan teori yang dibutuhkan para peneliti. Yang keempat, dari surat kabar. Adakalnya informasi dari suatu surat kabar dibutuhkan oleh peneliti. Fungsi surat kabar yang memberikan mengenai suatu kejadian memungkinkan para peneliti dapat memanfaatkan berita-berita tersebut. Yang kelima, narasumber. Narasumber yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak pakar penelitian maupun pakar pada suatu bidang tertentu. Yang terakhir, sumbernya itu buku. Sampai saat ini, buku masih merupakan media yang paling dominan dipakai oleh para peneliti untuk mencari teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Yang keempat, bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau yang telah dibicarakan oleh peneliti atau penulis. Biasanya dalam sebuah penelitian, kajian pustaka dapat ditemui pada bab 2. Selanjutnya, cara-cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama, membaca dan mencatat. Membaca dan mencatat adalah bagian terpenting dalam kajian pustaka. Membaca adalah melakukan kegiatan studi pustaka yang mempunyai fungsi dan kegunaan memperoleh ilmu pengetahuan dan metodologi serta data-data yang relevan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, mengenal perpustakaan atau library. Seorang peneliti juga sedikit banyak harus mengenal seluk-beluk tentang perpustakaan. Mengenal perpustakaan berarti akan mengenal tentang sistem pelayanan dan katalog. Sistem pelayanan perpustakaan pada umumnya menjadi dua macam, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Dari kedua sistem tersebut, paling tidak pembaca peminjam buku harus mengenal sistem katalog yang diatur oleh perpustakaan tersebut. Pada dasarnya, katalog merupakan kartu-kartu daftar koleksi bacaan yang dapat disediakan oleh perpustakaan tertentu. Kartu katalog biasanya memberikan informasi tentang nama, penulis, judul, edisi, dan nama penerbit, tahun penerbit, maupun data-data dari bahan bacaan tersebut lainnya.
juga merupakan cara-cara mengkaji bahan pustaka. Yang keenam, tahapan penyusunan kajian teori atau kajian pustaka. Langkah-langkah melakukan kajian teori menurut Gall et al. 2003 adalah sebagai berikut. Mencari sumber utama yang dapat dirujuk dari artikel jurnal, buku-buku, laporan penelitian, dan publikasi lain yang dapat digunakan sebagai rujukan utama. Yang kedua, menggunakan sumber tambahan dari hasil pemikiran seseorang yang ia rangkum dari berbagai rujukan dengan mengkaji secara mendalam. Yang ketiga, membaca sumber utama. Setelah semua sumber teridentifikasi, maka selanjutnya peneliti harus membaca seluruh sumber bacaan untuk menemukan berbagai cara pandang tentang riset yang akan dilakukan. Yang keempat, mensintesis bahan bacaan. Menurut Sugiono mengatakan bahwa secara umum langkah-langkah untuk dapat melakukan kajian teori adalah: yang pertama, tetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, mencari buku. Yang ketiga, lihat referensi yang dipilih yang terkait dengan topik yang akan ditulis. Yang keempat, cari dan bandingkan teori variabel dari berbagai sumber bacaan. Yang kelima, baca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel. Yang keenam, deskripsikan teori dengan bahasa sendiri. Yang terakhir, jangan lupa cantumkan sumber yang akan dikutip. Yang ketujuh, variabel dan indikator penelitian. Variabel dapat diartikan sebagai salah satu totalitas gejala atau objek pengamatan yang akan diteliti. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, maka variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat sering disebut sebagai variabel output. Kriteria konsekuen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Indikator, variabel-variabel yang mengidentifikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Indikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Yang kedelapan, cara-cara menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir dianggap penting karena sebagai gambaran ringkas mengenai rancangan penelitian setelah peneliti mengkaji keterkaitan isi teori sesuai variabel yang digunakan. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kerangka pikir: yang pertama, menentukan variabel penelitian secara detail. Yang kedua, bacalah buku dan hasil-hasil penelitian relevan. Yang ketiga, memberikan penjelasan teori-teori yang ada pada kerangka pikir. Yang keempat, memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Caranya, perhatikan judul penelitian yang telah dibuat, di mana judul tersebut pasti mengandung variabel-variabel penelitian. Yang kedua, bacaan tersebut dapat diperoleh dari buku teks, buku online, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tahap ini peneliti diminta untuk menjelaskan teori-teori yang ada pada kerangka pikir. Dan yang terakhir, argumen teoritis dalam kerangka pikir merupakan sebuah upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Yang kesembilan, penelitian relevan dan cara penulisannya. Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Cara penulisannya, mengetahui unsur-unsur terkandung di dalamnya: judul, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan pustaka, landasan teori, hipotesis, cara penelitian, dan jadwal penelitian. Contoh pada deskripsi jenis penelitian R&D: pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA. Penelitian relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Yusron Mubarak dalam penelitiannya berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis mobile application menggunakan Flash Light 2.0 pada mata diklat baterai kelas. Materi yang terakhir, menguraikan hipotesis dan contohnya pada berbagai jenis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau pendapat dalam penelitian yang sifatnya masih lemah dan perlu diuji. Pengujian di sini bukan bertujuan membuktikan kebenaran hipotesis, namun menentukan apakah menolak atau menerima hipotesis.
Jenis-jenis hipotesis ada 4. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Yang kedua, hipotesis komparatif, sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan antara dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel penelitian. Yang keempat, hipotesis kausal, yaitu sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Contoh penelitian penindakan kelas. Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah metode jarimatika dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas 3 MINU Wasilatul Taqwa pada materi perkalian. Penelitian korelasi, contoh skripsinya, hubungan penggunaan pembelajaran daring dan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo oleh Nurfaisa Universitas Muhammadiyah Makassar. Contoh hipotesisnya, terdapat hubungan antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Hanalnya tidak terdapat hubungan antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Demikianlah rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.